aduh gue lumayan berat nih gitu kalau ikutan kondisi kayak sekarang gitu. Satu, harus mikirin operasional kantor kan ya. Kedua, kalau bikin kayak gini kan satu capex gitu, modalnya kan lumayan juga kan, kita nggak punya pengalaman awalnya di sini gitu. Selamat pagi, kembali lagi bersama Gunadi di acara Takoler. Saya sekarang berada di Teduh Coffee di daerah Bandung. Tapi jangan salah, ini adalah pusat kota Bandung, bukan di pinggir Bandung. Meskipun tempatnya sangat rindang. Mau lihat bagaimana desainnya dan bertemu dengan desainernya? Yuk, mari sama-sama. Halo Kang Bunjes. Woi, kabar Kang? aduh. Ada Bang? Dah Bang, alhamdulillah dari Jakarta nih Kang. Dari Jam Jakarta berapa? Langsung dari subuh saya. Mantap. Ya, siap. Kang, nih kafe keren banget nih. Kafe Siap, Teduh siap, namanya. siap. Di bawah pohon pinus, rindang banget. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Ayo, come on. Oke, yuk. Bisa nggak diceritakan mengenai awalnya terbentuknya Asep Development? Ini namanya kan beda banget nih. Orang-orang ngomongnya pakai belakangnya interior atau atelier gitu. Nah ini development, Asep Development. Itu gimana sih? Kamu ceritanya awalnya? Itu tuh dimulai dari saya di tahun 2005 dulu gitu, memulai usaha. Waktu zaman kuliah tuh 2005 sampai 2008 gue coba jadi joki game online tuh buat bayar kuliah. Terus juga dari 2008 sampai 2011 coba buka usaha jualan pakai Twitter, jualan usaha keripik tuh. Itu yang lumayan boom dan akhirnya nih 2011 jadi punya modal. Nah, 2011 punya modal buat usaha design and build. Waktu itu posisinya cuma berdua, gue sama istri gue. Nah, kebetulan dari 2011 sampai 2015 ini ya lumayan bagus gitu sih jasa design and build-nya. Dan memang rata-rata relasi kita itu dari rekan-rekan atau relasi yang kita jaga gitu ya, dari mulai kita memulai usaha. Makanya kita selalu mendevelop gitu si relasi-relasinya gitu. Nah, hingga akhirnya di 2015 akhir 2016 gitu kita bikin badan usaha si Asep Development ini. Mungkin kalau soal project nanti Mas Gun-Gun aja yang cerita ya. Oke, Mas Gun-Gun. Project Asep Development bisa ceritain nggak? Kira-kira perkembangannya gimana? Kita mulai dari satu project pertama yang jadi titik awal Asep Dev itu muncul sampai sekarang. Kita juga banyak kerjain rumah, komersil. Ada beberapa unit-unit kreatif juga yang kita support. Beberapa brand-brand besar yang alhamdulillahnya selalu bisa bareng nih sama kita gitu ya. Ada beberapa yang kalau misalkan disebutin mungkin seperti ada Bobo Box, itu kita juga dari awal mereka muncul, kita jadi salah satu orang yang mendampingi mungkin ya developmentnya. Terus kemudian ada kayak Mie Merapi juga, itu pernah beberapa. Itu Mie Merapi itu produk makanan dari Bandung. Terus sekarang ada Belah Duren, itu juga alhamdulillah kita dapat kesempatan terus buat support mereka. Terus ada juga Haus minuman, terus produk makanan kalau familiar kayak bolu susu Lembang. Terus yang bolu-boluan gitu, kita juga dapat kesempatan dengan mereka di komersil. Terus kalau ngomongin rumah, ada beberapa juga sih yang mungkin kalau pernah dengar cukup hits sih di media. Kayak terakhir itu ada Norhouse itu juga dari kita dulu design and build. Terus ada beberapa rumah lagi yang lainnya gitu. Itu mungkin kurang lebih gambaran proyek kita ya. Nah, ini kan di masa pandemi nih, Kang. 2020 ini pandemi panjang lah kasarnya. Nah, itu bagaimana sih caranya Asep Development itu bisa survive di masa-masa ini, masa-masa yang genting inilah? Kemarin itu ada salah satu relasi kita, Mas Agit, grupnya Agit Tama gitu, ngajakin, Jess, mau nggak kita bikin satu tempat gitu. Ini tempatnya gitu, yang penuh dengan pohon pinus ini, teduh. Yuk ikutan yuk di sini gitu. Terus, aduh, gue lumayan berat nih gitu kalau ikutan kondisi kayak sekarang gitu. Satu, harus mikirin operasional kantor kan ya. Kedua, kalau bikin kayak gini kan satu capex gitu, modalnya kan lumayan juga. Kan kita nggak punya pengalaman awalnya di sini gitu. Nah, Mas Agi tuh nawarin, ya udah, lu ikutan aja, tapi lu value yang lu kasih, value investasinya
ya desain, dan juga pas pembangunan ya jangan ambil margin besar-besar gitu. Nah, dari situ oke lah gitu. Tapi kan gue nggak bisa selesaiin sendiri nih dari desain gitu dan bangun. Gue diskusi nih sama Gun-Gun, sama Rio, terutama sama Rio gitu, karena kan perencanaan muncul dari Rio gitu. Salah satunya terkait soal material gitu. Nah mungkin soal itu material dan lain-lain itu mungkin Rio aja coba jelasin. Gimana Mas Rio pembangunan Cafe Teduh ini dalam masalah material dan desainnya? Kita di-challenge untuk bikin sebuah tuh kawasan komersial, tapi harus dengan budget yang sangat terbatas, waktu yang singkat, dan seefisien mungkin. Lalu kita pilih material-material juga yang sangat bisa dibilang value for money. Dan satu sih yang selalu kita pakai top table itu kita pakai tako. Nah, kenapa tako? Balik lagi, tako ini yang menurut kita value for money. Hampir semua project yang berkaitan dengan furnitur atau interior pasti kita direct untuk pakai tako. Ya nilai value for money-nya itu benar-benar worth. Itu sih yang bisa kita terapin di masa pandemi itu. Nah, tadi menyinggung soal tako. Sejauh mana sih produk-produk tako itu membantu proyek-proyeknya dari Asep Development? Siapa yang sharing? Oh, siap. Mas Gun-Gun, silakan. Kalau ditanya ngebantu, gue sih mungkin lebih mikirnya kayaknya Asep Dev sama Tako tuh udah berjodoh kali ya. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena dari awal kita memulai kegiatan pun, kan kebetulan memang kita juga punya workshop furniture sendiri. Jadi setiap kita ada kerjaan yang berhubungan sama furniture, pasti pilihannya Tako. Dan ini jujur ya, jadi semua project kayaknya nggak pernah yang nggak pakai Tako gitu. Setiap ada finishing HPL kita pakai Tako terus gitu. Mulai dari rumah, bikin furniture, terus dari komersil semuanya juga kita pakai Tako gitu. Terus nggak cuma terbatas sampai furniture sih sebenarnya. Terakhir kita bikin satu rumah. Itu komponennya menarik banget. Kebetulan memang desainnya itu banyak mood kayu. Tapi kita kan nggak mungkin bikin semuanya kayu ya, balik lagi gitu. Beberapa kondisi juga harus sangat mempertimbangkan biaya. Terus waktu juga, akhirnya komponennya semuanya kita ganti pakai HPL. Itu rumah tersebut tuh mulai dari plafon, itu hampir semua plafon pakai HPL kayu. Plafonnya HPL. Plafon sebidang tuh pakai HPL kayu. Lantai, dinding, bikin backdrop. Kayaknya kita udah sangat akrab sama HPL Tako gitu. Jadi berjodoh akhirnya dari awal ya kita mulai semuanya pakai Tako gitu. Halo bro, Tako. Thank you udah pakai gitu, Tako. kurang lebih. Nah, berarti kan kalau emang sering pakai produk Tako, ada dong pasti motif-motif yang favorit dipakai oleh Asep Development. Benar-benar banget. Motif apa sih yang favoritnya? Rio aja Mas Rio mungkin ya. Iya, karena desainer yang milih. Oke. Motif apa sih, Mas? Ada satu yang selalu kita pakai itu TH373. TH373. Motif kayu. Motif kayu. Nah, itu tuh ada salah satunya kita aplikasiin di salah satu perusahaan di outletnya. Satu Indonesia pakai seri itu doang. Satu Indonesia pakai seri itu doang. Ya, top table. Oke. Top table sama badan-badannya pakai HPL itu. Sampai hari ini jadi standarisasi. Oh, standarisasinya dari perusahaan itu. Betul, pakai TH373 itu. Oke, ada lagi selain yang motif kayu tersebut? Apa? TH002AA. 002 AA. Itu putih dong? Iya, benar. Baik, jadi ada dua motif yang sering dipakai di desainnya Asep Development. Sekali lagi thank you atas penggunaannya Tako selama ini ya. Nah, ini menarik nih, di belakang kita udah ada Cafe Teduh ya. Dan katanya tadi pakai top table dari Tako. Boleh saya lihat nggak? Oh. Oke. Yo! Keren. Jadi ini yang top table-nya dari Tako. Betul. Keren. Ini desainnya juga keren Mas, dari Cafe Teduh. Kang Bojes itu anak muda banget nih. Nah, kalau saya minta tips untuk anak muda, sama-sama anak muda, kayaknya ngapa? Bagaimana kalau boleh nggak kasih tips bagi orang-orang yang ingin membuka bisnis di desain interior ini atau desain and build? Oke, mungkin gue sharing aja gitu ya dari pengalaman kita gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita mau masuk industri atau bisnis keprofesian kayak gini kan balik lagi harus punya skill.
Itu satu, dia berprofesi sebagai arsitek ataupun sebagai desainer, itu adalah kunci yang pertama kan. Terus yang kedua, banyakin jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu kan nambah referensi untuk teman-teman atau rekan-rekan kita untuk dapetin ide, dapetin konsep gitu. Terus yang paling penting sebenarnya silaturahmi sih. Silaturahmi itu networking. Di perusahaan jasa itu ada 2 hal yang paling penting. Pertama itu service excellent. Yang satu lagi adalah gimana caranya kita bernetworking. Itu penting banget gitu. 2 hal itu yang benar-benar bisa jadi kuncinya di bisnis kita. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan dari saya. Kang Bojes, thank you banget nih udah dikasih waktunya ngobrol-ngobrol sedikit di Cafe Teduh ini, yang sangat teduh. Iya. Teman-teman, jika ingin melihat dari project dan update Asep Development, bisa lihat di mana, Kang? Di ASEPDEV, Asep Dev. Asep Dev. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat program Tako Lab selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Tako Lab hari ini. Saya Gunadi. Saya Bojes Kribo. Make the change. Responsible construction.